Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas materi operasi hitung pengurangan pecahan untuk kelas 5 SD. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Pengurangan pecahan. Materi ini adalah materi lanjutan pada video pembelajaran kelas 5 SD untuk matematika. Di sini kita lihat ada contoh 1. 6/7 dikurangin 5/7 sama dengan. Berhubung atau sehubungan di sini penyebutnya sudah sama, maka ini bisa langsung kita kurangin pembilangnya, yaitu 6 dikurangin 5. Maka menghasilkan angka 1/7 sesuai dengan penyebut yang ada. Kemudian untuk contoh 2, nah di sini kan soalnya ada 6/7 dikurangin 3/6. Penyebutnya berbeda, maka langkah pertama ketika melihat penyebutnya berbeda adalah disamakan dulu penyebutnya. Di sini saya disamakan penyebutnya dengan cara saya kali ya. 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, karena apa? Karena 42 nanti akhirnya bisa dibagi dengan angka 7, kemudian bisa dibagi dengan angka 6. Lalu setelah kita menemukan penyebutnya untuk disamakan, nah penyebut yang ini 42 dibagi 7, 6 dikali 6, maka tulisannya seperti ini. 42 dibagi 6, 7 dikali 3, maka tulisannya pun sama seperti ini. Setelah itu kita hitung perkalian pada pembilangnya, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36, 7 kali 3 sama dengan 21. Dan ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangi pembilang yang ada. 36 dikurangi 21 sama dengan 15. Penyebutnya tetap sama, yaitu 42. Ini adalah hasil dari pengurangan 6/7 dikurangi 3/6. Dan karena 15 sama 42 bisa diperkecil dengan angka yang sama, yaitu angka 3, maka saya akan perkecil. 15 dibagi 3, kemudian 42 dibagi 3. Ingat, ketika memperkecil atau menyederhanakan pecahan, yaitu dengan angka yang sama pembaginya, atas dan bawah. Maka dihasilkan 15 dibagi 3 sama dengan 5, 42 dibagi 3 sama dengan 14. Mudah-mudahan untuk contoh kedua ini kamu sudah paham ya. Kita lanjut ke contoh ketiga, di mana bilangan pecahannya, pecahan biasa ada 3. 10/12 dikurangin 1/8 dikurangin 1/3. Langkah awal adalah ketika menemukan soal seperti ini, karena penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya, yaitu 24. Dari mana 24? Nah, saya cari ini dari sini, yaitu 8 dikali 3. Karena 8 dikali 3 menghasilkan angka 24, dan 24 juga bisa dibagi dengan 12, maka kita gunakan angka 24. Nah, untuk teman-teman, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, boleh terserah menggunakan angka berapapun, asalkan angka penyebutnya di sini bisa membagi angka 12 dibagi angka 8, bisa dibagi angka 3. Setelah penyebutnya bisa atau disamakan, kita bagi dengan soal yang awalnya, yaitu 24 dibagi 12, 2 dikali 10. Maka tulisannya seperti ini ya, 2 dikali 10. Kemudian 24 dibagi 8, 3 dikali 1. Nah, seperti ini lagi tulisannya. 24 dibagi 3, 8 dikali 1. Maka seperti ini, 8 dikali 1. Kita hitung perkaliannya, 2 kali 10, 20. 3 kali 1, 3, 8 kali 1, 8. Setelah selesai menghitung pembilangnya, maka bisa kita kurangi langsung karena sudah penyebutnya sama ya. 20 dikurangin 3 dikurangin 8, maka menghasilkan angka 9/24. Nah, 9/24 ini bisa diperkecil dengan cara dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Maka kita perkecil angkanya, sama-sama dibagi dengan angka 3 atas dan bawah ya. Maka menghasilkan 9 dibagi 3, 3, 24 dibagi 3, 8.
Maka hasil dari pengurangan ini dalam soal contoh nomor 3 menghasilkan angka 3/8. Kita lanjut ke slide berikutnya dengan contoh keempat. Di contoh keempat kita melihat di sini ada bilangan pecahan campuran dikurangin bilangan pecahan campuran. Maka kita buat seperti ini ya, boleh ya. Ketika menemukan soal seperti ini maka kita rubah bentuknya seperti ini. 4-nya, angka 4 dan 2 di soal campuran kita gabungkan langsung saja. 4 dikurangi 2 ditambah, nah pecahan di belakangnya kita tulis satu-satu. 3/7 dikurangin 1/5 dari sini. Kemudian 4 dikurangin 2 bisa kita langsung kurangin, yaitu 4 dikurangin 2, 7 sama 5 penyebutnya kita samakan menjadi 7 kali 5, 35. Sehingga 35 dibagi 7, 5 dikali 3. Bentuk tulisannya seperti ini. 35 dibagi 5, 7 dikali 1. Maka tulisannya pun seperti ini. Lalu kita hitung perkalian pembilangnya. 5 kali 3, 15. Kemudian 7 kali 1, 7. Duanya tetap kita tulis ya, karena ini adalah nilai awalnya. Kemudian duanya tetap kita ajak. Karena sudah sama di sini ya penyebutnya, maka 15 dikurangin 7 sama dengan 8/35. Kita gabungkan 2 dengan pecahan ininya, maka menjadi 28/35. Mudah ya? Mudah-mudahan ini lebih mudah dibandingkan 3 soal yang awal. Kemudian contoh yang kelima, 19,16 dikurangin 2,54. Langkah awal adalah kita buat dengan susun panjang ke bawah. Samakan posisi komanya. Nah, dalam penyelesaian ini hampir sama dengan soal desimal ya, ditambah dengan pecahan desimal. Disamakan posisi komanya, kemudian baru kita kurangin. 6 dikurangin 4 menghasilkan 2. 1 dikurangin 5 nggak bisa, kita pinjam di angka 9, 1. Jadi karena awalnya 1 jadi 11, 11 kurangin 5, 6. 9-nya sudah dipinjam 1 jadi tinggal 8. 8 dikurangin 2, 6, kemudian 1-nya turun. Maka menghasilkan angka 16,62. Nah, di sini sudah selesai nih contoh nomor 5, dan mudah-mudahan contoh nomor 1 hingga nomor 5 kamu sudah paham. Jika kurang, silahkan mengulang kembali contoh-contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk kamu yang sudah menyaksikan, mencermati, dan benar-benar memahami contoh nomor 1 hingga nomor 5, silahkan kamu jawab soal latihan 1 ya. Ayo latihan 1, kerjakan dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa menerima dan meminta bantuan dari orang lain. Ulangi kembali contoh-contoh yang sudah ada. Dengan cara itu mudah-mudahan kamu bisa dalam menyelesaikan soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini kita lihat ada contoh ya, nomor 1, 5/6 dikurangi 2,8. 1 pecahan campuran, 1 pecahan desimal. Maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran dan biasa. 5/6 tetap kita tulis, kemudian 2 di sini ada 2, kita tulis 2 dengan angka besar. Karena di belakang koma ada 1 angka, berarti dia per 10. 8/10, 8-nya dari sini, kemudian per 10 karena di belakang koma ada 1 angka, jadi per 10. Ingat, kalau di belakang koma ada 2 angka, maka di sininya jadi per 100. Bentuknya seperti ini sudah sederhana, menjadi pecahan yang sama, serupa ya. Sama-sama bentuknya pecahan, apalagi di sini pecahannya pecahan campuran dua-duanya, maka bisa kita sederhanakan. 5 dan 2-nya kita gabungkan di depan, menjadi 5 dikurangin 2. Ditambah 5/6 dan 8/10-nya kita samakan penyebutnya. 6 sama 10, saya menggunakan angka 30 KPK-nya, karena 30 di sini bisa membagi angka 6 dan 10. 30 dibagi 6, 5 dikali 5, maka tulisannya seperti ini. 30 dibagi 10, 3 kali 8, penulisannya pun seperti ini. Kita hitung perkalian pembilangnya, maka 5 dikurangin 2
yang awalnya menjadi 3, 5 kali 5 25, 3 kali 8 24. Penyebutnya sudah sama ya, sesuai yang kita awal tadi. Kemudian karena depannya 3, kita tetap ajak ya, 3, 25 dikurangin 24, pembilang di sini dalam soal sama dengan 1/30 sesuai dengan penyebutnya. Ingat, penyebut tidak boleh dikurangin, melainkan tetap yang hanya dikurangin adalah pembilang. Maka hasil dari 5/6 dikurangi 2,8 sama dengan 31/30. Kita lanjut ke soal contoh 2. 6,8 dikurangin 42%. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan ya. 6, 8/10. Ingat, karena di belakang koma ada satu angka, maka per 10. 6-nya besar karena di depan koma. 42% itu sama aja dengan 42/100. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 100 ya. Nah, 6-nya tetap kita ajak 100 dibagi 10, 10 dikali 8. Maka tulisannya 8 dikali 10. 42-nya tetap karena penyebutnya 100. Karena 100 dibagi 100 tetap 1 kali 42. Tidak ada perubahan. Kemudian kita hitung 8 kali 10-nya 80. Setelah sama penyebutnya, kemudian kita kurangin 80 dikurangin 42. 6-nya kita ajak jadi 38. 80 dikurangin 42 sama dengan 38/100. Kemudian 38/100 kita bisa sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi angka 2. Maka bentuknya seperti ini, atas dan bawah dibagi 2 dengan angka yang sama, menghasilkan angka 6/19/50. 38 dibagi 2, 19, 100 bagi 2, 50. Gimana? Mudah ya? Mudah-mudahan kamu bisa dan paham akan materi contoh yang kedua ini. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Bu Uci membeli kain dengan ukuran 5,5 meter. Sepanjang 2,25 meter, kain tersebut dipakai untuk membuat baju suami Bu Uci, dan sisanya untuk membuat baju anak. Berapa meter kain untuk membuat baju anak? Nah, di sini kita jawab, kita uraikan dulu dari soal yang ada. Kain yang dibeli Bu Uci sepanjang 5,5 meter, kita tulis ya. Kain yang digunakan untuk membuat baju suami 2,25. Jadi karena dia digunakan, maka kain yang awalnya itu berkurang. Berkurangnya 2,25. Maka bentuk pecahannya, pengurangannya adalah seperti ini. Membuat baju anak 5,5 awal yang diberi dikurangin 2,25 untuk membuat baju suami. Kita samakan penyebutnya menjadi pecahan campuran atau pecahan biasa. 5,5 tetap kita tulis, kemudian 2. Nah, di belakang koma ada 2 angka ya. Di belakang koma ada 2 angka, maka di sini per 100. 25-nya tetap dari sini 25, di belakang koma ada 25. Setelah sama, kita samakan penyebutnya. Ingat ya, karena 100 dan 25 bisa diperkecil, di sini saya perkecil terlebih dahulu. Itu sama-sama dibagi dengan angka 25. Maka menghasilkan angka 5,5 dikurangin 2, 1/4. 1/4 dari mana? 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Setelah ini kita sederhanakan, yaitu dengan cara dikurangkan. 5 penyebut yang di awalnya ya, 5 dikurangi 2, dari sini angkanya. 2 sama 4 penyebutnya kita samakan menjadi angka 4, karena 4 di sini bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, maka tetap 2. 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1. Maka 5 dikurangi 2 di sini jadi angka 3. Kemudian 2 dikurangin 1, pembilang yang di sini. 2 dikurangin 1 sama dengan 1. 4-nya tetap kita ajak jadi 3/1/4. Mudah ya? Dan mudah-mudahan kamu bisa dalam menyelesaikan soal dalam bentuk cerita. Jadi ya, kain untuk membuat baju sepanjang 3/1 meter. Dari sini mudah-mudahan kamu benar-benar paham akan soal dengan soal pengurangan pecahan dalam bentuk ya cerita. Setelah kamu menyaksikan video ini pada pengurangan berbagai bentuk pecahan, silakan kamu
Jawab soal latihan berikut. Ayo latihan 2 dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan orang lain. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Jika kamu kesulitan dalam memahami soal-soal berikut, silakan mengulang kembali contoh-contoh dari pengurangan berbagai bentuk pecahan. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakan soal tersebut. Terima kasih dari saya atas kamu yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini kamu dapat memahami dan menambah pengetahuan kamu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.